Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah mendengar suara saya, silang ketik yes, teman-teman. Baik, tadi malam kita ada soal terkait dengan derajat dehidrasi. Kita sudah dijawab oleh kita, dehidrasinya berat ya, tadi malam. Kemudian, ini cara menentukan dehidrasi berat atau tidaknya, kita menggunakan berat badan sebelum dan berat badan sesudah. Ya. Nah, kemarin kita sudah sampai ke sini. Nah, ini kan sudah masih diingat supaya cepat ya, supaya cepat dicolong diingat berat badannya berat badannya 63 63 berapa cc per 24 jam. Ayo, 63 kilo. Ayo, pemanasan, pemanasan. Semoga masih ingat. 63 berarti 1500 tambah 6343 kali 2 kali 20. Berarti ini 86, 860. Berarti tambah ini berarti 2360. Nah, sudah bisa teman-teman? Masih masih belum pada sadar. Oke, saya 5. Kenapa yang sana? 54. Ayo, 54. Berapa kebutuhan cairannya? Ayo, silakan hitung. 54. Silakan dihitung. 54, silakan. Sudah ada 54? Belum ada. Saya silakan. Siapa yang mau jawab? Sebelum dilanjut, ya saya cek dulu. 54 berapa? Ayo. 54, 54. Silakan teman-teman. Mana? Ada orang yang jawab, ada kemana ini? Ayo dijawab dulu, dijawab dulu. Dijawab dulu. Ayo, siapa yang sudah? 54 kilo. Atau nunggu orang dulu ya. Silakan. Wah, banyak tunggu dulu, banyak yang masuk ya.
Oke, saya urusan kembali 54. Kalau kita menggunakan rumus ini, ya kan, 54 itu kan 10 tambah 10 tambah, nah ini kan 10 pertama, 10 kedua, kemudian berarti sisanya berarti 34. 34 ya, 34. Sambil nunggu yang lain. Ulang ini. Ini udah jelas. Eh, ini sudah jelas nih. Sudah jelas ini. Ini di 1500 ya. 1500. Tinggal yang ini. Yang ini nih kali 20. Jadi 34 kali 2 kali 20. Ya, 20 berarti 680. Tambah. Tambah aja ini. Berarti 1, 2, 1, 2 ya. Atau 1.500 tambah ini. Tetap aja. 1 atau 2. Nah, 2000. Ini berapa? 180. Kayak gitu ya. Masih ada yang salah ya hitungnya. Coba, karena masih ada yang salah nih. Hitungnya masih ada yang salah. Oke. Sambil menunggu teman-temannya, kita hitung lagi. Berat badan orang itu adalah 60, berapa ya? 68 kilogram. Berapa kebutuhan cairan per 24 jamnya? Yuk, berapa kebutuhannya? Silakan. Yuk, dihitung-hitung. Cek, teman-teman. 2460. Oke. Oke, berarti bisa ya. Semuanya bisa ya. Tinggal kita menghitung saja. Mudah ya. Tinggal mudah. Nah, sekarang ini berat badan bayinya itu 21. Berapa kebutuhan cairannya? Kebutuhan cairannya per jam. Yang dihitungnya mililiter per jam. ml per jam. Silakan dihitung. 21 bayi. Yo, dihitung. Sudah ada 3 orang nih. 3 orang. 61, 61 nih. Kita cek aja.
Ini 10 ini kan 21. 21 itu terdiri dari dua, bukan dua. 10 tambah 10 tambah satu, ya kan? Nah, ini kan 20 nih, 10 kali 4 nih yang pertama nih, 10 4 jadi 40. Yang kedua adalah 20. Nah, kali 2. Kali 2 ya. Tambah terakhir satu. Tambah terakhir satu. Jadi totalnya 61 per mililiter ya, per jam. Itu per jam. Itu saja sih, nggak susah. Nggak susah. Yang susah adalah menghafal, memahami saja, memahami. Kemudian selanjutnya ini sudah, ini kalau kita tidak mengetahui apa BB-nya tidak diketahui, maka kita kalau lebih dari 2 tahun sampai dengan 6 tahun ya harusnya ini 2N 2N tambah 8 2N tambah 8. Jadi kalau 4 tahun berarti 2 kali 2 kali 4 2 kali 4 tambah 8 dengan 16 ya. Kalau bulan nih, bulan kalau 13 sampai 12 berarti 6 bulan, berarti 6 tambah 9. Satuannya adalah mililiter per jam. 15. Nah, begitu. Normal aja, mudah saja. Yang penting Anda paham rumusnya, ya. Kemudian selanjutnya ini IWL. IWL yang biasa digunakan ini. IWL yang biasa digunakan. Silakan dipahami. Materinya nanti, kemarin kan belum, materinya belum saya share. Sekarang nanti saya share setelah selesai. Saya share. Nah, selesai hari ini, selesai, mau selesai ya saya share. Tinggal dipelajari saja. Terus sudah mudah saja kan. Ini terapi cairan. Ini pemberian cairan. Itu ada terapi cairan, ada drug solusi pemberian obat melalui cairannya. Ada terapi resusitasi koreksi rumatan. Ingat bahwa di sini ada terapi cairan itu tujuannya ada tiga. Resusitasi, koreksi, dan rumatan. Resusitasi ada kolokristalloid dan koloid. Kemudian rumatan ada elektrolit dan nutrisi. Nah ini seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini tujuannya yang resusitasi menggantikan kehilangan akut. Kalau ini memelihara, kalau ini juga memelihara jalur api. Nih, jenis cairan koloid, kristaloid itu sintesisnya yang natural albumin, kalau kristaloid NaCl 0,9%. Kemudian cairan kristaloid hipotonis, isotonis dan hipertonis. Cairan kristaloid ini ya berpindah dari interstisial kemudian distribusi ke seluruh kompartemen vaskuler. Jadi kalau dalam, nah ini kuncinya di sini, kuncinya di sini. Hanya 25% cairan dari awal tetap berada di dalam intravaskuler sehingga membutuhkan volume 4. Ya. Contohnya misalnya perdarahan 500. Kenapa kita harus memberikan 3 kali? Jadi harus memberikan cairan kristaloid itu sebanyak 1.500. Karena hanya 25% yang nempel dalam pembuluh darah. Jadi sisanya keluar gitu kan. Jadi nah ini yang catatannya. 4, berarti kan harusnya 2.000 ya. Tapi jarang, biasanya saya menggunakan 3 kali. Jadi kalau perdarahannya 500 maka kita berikan tiga apa 3 kali lipatnya. Contohnya begini. Diketahui, nah, saya pakai inilah kali-kali. Diketahui, misalnya, wah, kok jadi marah ya. Diketahui perdarahan, perdarahan, misalnya 500 mili, 500 cc ya itu ya. Berapa tetes infus
Misalnya RL, misalnya RL dalam 24 jam. Jam. Nah, ini ininya gitu. Soalnya berarti kita kalau misalnya kita dikasih soal seperti ini, maka kita masukkannya adalah diketahui berarti ketahui 500 berarti untuk RL-nya itu atau cairan lah ya, cairan penggantinya itu berarti kali 3 kali 500 kali 3 kali 3. Waduh, ini mana? Kali 3 berarti jumlahnya adalah 1.500. 1.500 menggunakan karena pada pasien dewasa ya, 1.500 berarti cairannya adalah pakai rumuskan dulu 1.500 jumlah cairannya dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi 24 sama dengan 3 kali 7 7 sama dengan 21. Jadi 21 tetes per menit. Hitungnya gitu ya, cara ngitungnya. Yang belum tahu rumuskan dulu silakan cek di materi kunci sudah saya siapkan. Ya, gitu teman-teman. Jadi dikasih, tapi karena kehilangannya adalah resusitasi. Ini kalau maintenance. Tapi kalau rata-rata kehilangannya adalah resusitasi, tujuannya berarti setengahnya atau setengahnya dari 1.500 nih berarti berapa? Berarti setengahnya dari sini berarti 2.000 3 kali ya 750 itu dalam habis 8 jam. Habis sisanya 16 jam. Aturannya gitu. Nanti kita dibahas di bawah lah. Ada di bawah. Hanya mencontohkan saja itu ya ini kristaloid ya. Contoh pasien cairan kristaloid, kemudian hipotonis, hemolysis resikonya. Ini hipotonis juga, isotonis ya. RL, Ringer Pudin, hipertonis ini cairan kristaloid ini pernah keluar nih. Yang kayak gini nih pernah keluar nih dulu ya. Ini indikasinya normal salin ini indikasinya ya. Indikasi untuk apa ini udah jelas. Catatan udim. Ini ringer laktat, no shock misalnya. Ini pasien shock dan lain sebagainya. Nih. Kemudian sama aja lah indikasi kristaloid sama hipotonis, hipertonis. Mannitol nih diuretik untuk menurunkan tik-tik karena menurunkan tekanan intran. Sindrom TUR menurunkan TEO atau tekanan intraokuler. Kemudian ini ringer pundin untuk ini pool balance adapter menyerupai human plasma. Ini lanjutannya. Nah, tadi kan sudah ya. Terapi kristaloid sekarang kita masuk ke sini. Derajat dehidrasi kali BB. Rumus nih, diapalin ini rumus. Rumusnya. Rumusnya nih. Apal ini. Rumusnya. Jadi BB-nya berapa? Berarti BB misalnya BB-nya 50, berarti cairan resusitasinya itu misalnya BB-nya tadi berapa? 50. BB 50. Kemudian dehidrasi ringan berarti 50 kali 4, 50 kilo kan? 50 kilo. Jadi dehidrasi jadi 4 kali 50 sama dengan ini kali ini 200. Jadi ini yang diresusitasikan awalnya itu 200 dulu. Kasih aja 200. Ini kalau kita rumus cairan apa resusitasi. Kemudian selanjutnya, nah contoh nih satuannya 20 bukan 20 berarti satuannya adalah liter ya nanti. Nah, tadi kan saya salah tadi. Satuannya liter di sininya ya. Nggak ada satuan di sini. Sama dengan
eh, liter, liter. Nah, satuannya liter. Kuisnya, contoh kuisnya tadi 2000 berarti 2000 cc ya. Gitu. Nah, di sini 0,15% kali 50 sekian. Jadi liter satuannya. Kalau saya tadi nggak, berapa tadi tuh? 4 kali 50, 4% dari 50 berarti 2 liter. 2 liter, benar ya, 2 liter. Jadi satuannya dibagi 100 yang belum dibagi 100. 200 tadi, 200 bagi 100. 2, 2 liter tadi berarti. Cairannya gini, 15% misalnya derajat dehidrasinya berat. Nah, kita lihat aja. Berarti Anda harus ngapalin ini. Ini shock. Berat itu 8. Nah, di sini lihat. BBL dia mengalami peritonitis. Tapi di sini 15 ya. Padahal kita lihat di sini pasiennya shock enggak. Kalau di berat kan 8 harusnya berarti pasiennya harusnya disebutnya shock di sini dari berat. Kemudian teknik, nah kristaloid ya 50% diberikan 8 jam, 5 sisanya 5 jam. Agar gangguan cepat diberikan, teratasi, maka diberikan dulu 20 mililiter per kilogram berat badan. Maka dalam 1 jam pertama itu 1000. Nah ini untuk mempercepat nih. Pahami ya? Pahami ya? Teknik pemberiannya gitu. Ya, teknik pemberiannya gitu. Nah, ini lihat. Yang pertama, yang katakanlah yang balik lagi kalau Anda belum paham. Ini kan tadi di awal 7.500. Nah, 7.500 nih. 7.500. Nah, kita dapat 7.500 lah. Karena ini bukan dari si berat, berarti di sini shock ya. Shock. 7.500. Kemudian nah, eh nah, yang 7.500 dibagi dua ya. 7.500 dibagi dua, 50%-nya 3.750 itu diberikan 8 jam pertama, sisanya 16 jam selanjutnya. Ini resusitasi loh ya, resusitasi. Kemudian, nah, agar hemodinamik cepat, maka 1 jam pertama diberikan 20 kali BB. 20-nya adalah patokan, BB-nya 50. Ya. Kemudian, nah, cairan resusitasi akan dikatakan berhasil. Ini status cairan dikatakan berhasil apabila ini MIP 65, CPP 8-12, urine output lebih dari 0,5, nah, venous, central venous, kemudian soal oksigen, saturasi lebih dari 970, kemudian kristaloid di sini preoperatif. Nah, contoh, nih contohnya nih. Pasien BB 60, puasa 8 jam, maka cairan puasanya adalah ini. Ya, ini kita tinggal menghafal rumus sih sebenarnya. Nah, ini juga cairan asam basa ya. Ini perdarahan, kalau ada perdarahan, ini bagaimana? Iya, ini EBP, estimasi blood pump, BB kali estimasi jumlah perdarahan persen. Ini Ini untuk pertahanan atau mempertahankan kebutuhan cairan selama operasi. Anda yang di ruang operasi, tapi jarang ya kalau yang jarang. Nah ini operasi, kuisnya juga ada. Ini kita masuk ke Baxter. Kita masuk ke Baxter. Ya, Baxter ini. Total cairan 4 kali luas luka bakar. Ini normal lah.
Nah, berikan 50% dalam 8 jam pertama dan sisanya 16 jam. Kalau kata gini ya. Pasien 60 kemudian berapa ini ya? Derajat sedang. Oh, Anda harus menghafalkan ini sedang ini sedang. Kadang disebut sedang, kadang disebut berat, ya tergantung nanti Anda tinggal menghafalkan ininya aja nih. Kurang dari 15 ringan, harusnya kurang dari 10 ya di sini kok salah-salah ya. Kurang dari 10 sampai 15 baru kan. Kemudian selanjutnya tadi sudah. Yang aman adalah Anda ngitung roll of nine aja. Ininya itu berdasarkan roll of nine. Kemudian, nah, kalau sampai di sini teman-teman, kalau ini nggak terlalu inilah. Sekarang saya nyari soal kemarin mana ya soalnya. Bentar, perasaan punya soal saya. Kasus, oh tetesan infus ini. Ini juga ada PRC, PRC. Ah, nggak ada. Nah, kasusnya. Penggunaan rumus yang ini nih. Nah, ini. Perasaan ada kasusnya, tapi nggak ada. Misalnya, misalnya si A itu, si A itu, ini apa. Dehidrasi berat. Ini dehidrasi berat misalnya ya, dia 707.000 eh, berat badannya. Kita hitung. Misalnya BB-nya itu 60. Dehidrasinya adalah berat. Berat. Berapa cairannya? Yuk, berapa cairannya? Nah, tinggal lihat yang rumus yang ini nih. Nah, ini. Jadi tinggal dehidrasinya berat itu ada 8 ya, 8. Nah, tinggal 8 kali PB-nya 6, berapa? 60. Berarti 8 kali 6 berapa? 4, 8, 4,8 liter. 4,8 liter ini akan dibagi dua ya, bagi dua berarti 2,4 itu diberikan 8 jam, 2,4 diberikan lagi 8 jam pertama. Ya jam 16 jam selanjutnya. Ini 8 jam, ini 8 jam, ini 16 jam per 16 jam. Nah, supaya untuk mempercepat, maka kita kasih dulu mempercepat loh ya. Mempercepat, kita kasih dulu berapa kasihnya. Kalau biasanya kita dibagi dua seperti ini, ya. Umumnya hanya dibagi dua seperti ini. Tapi kalau ada yang dikasih dulunya berapa? Berarti 20 kali 60. Ya, ini tadi yang tadi itu. Nih, ini yang tadi rumus kedua. 20 kali BB berarti 60 ya. 60 1.200. 1000 apa? 60 berarti 1.200. 1.200. Ya, 2.200. Nah, ini ambil ini ke sini. Ambil 1.200. Berarti ya 1.200. Nah, apakah ngambilnya dari sini? Enggak. Jadi enggak yang dari 8 ngambilnya dari sini nih. Dari sini. Jadi tadi kan 4,8. 4,8 dikurangi yang 1.200-nya diberikan dalam waktu ini aja. Dalam waktu 1 jam pertama. 1 jam pertama. Nah, kemudian sisanya, sisanya berarti kan ini sisanya berapa? Jadi 3.600 dibagi 2 8 jam dan
16 jam. Kenapa? Karena ini sudah diambil 1 jam. Ya, gitu. Biasanya seperti itu. Tinggal dihitung aja. Kalau menggunakan rumus ini. Nah ini. Coba dipahami aja dulu. Dipahami dulu aja. Nah, coba dipahami. Biasanya yang sering dilakukan di rumah sakit cukup ini aja sih. Cukup ini aja nih. Dah, selesai. Tapi ada juga yang ngambil di sini, ditambah dengan ini, supaya cepat katanya. Diambil, nah, disilakan. Akhirnya kebijakan rumah sakit. Tapi Anda harus tahu standar apa teorinya juga harus tahu dulu teorinya. Ya, teorinya. Nah, maka jam pertama diambil gitu ya. Saya punya rumus kemarin di mana rumusnya ya? Coba sebentar hitung-hitungannya. Dan saya punya rumus. Coba Anda pahami dulu, saya ambil dulu materinya. Saya pernah punya materi. Kenapa ini? Mana? Perasaan ada soalnya bentar. Penjelasan juga sudah saya buat, tapi kan saya ketinggalan ya. Di mana ya? Mana nggak bisa? Nggak bisa. Bentar ya. Saya cek dulu ya teman-teman. Cairan, cairan, cairan. PT. Silahkan dulu yang cairan. Catatan ICU. Saya punya catatan ininya. Mudah-mudahan ketemu. Kalau nggak ketemu sekarang, nah ini resusitasi cairan. Bentar, bentar. Jangan sampai hilang. Mudah-mudahan. Oh ini bukan. Ini benar ya? Kan bukan yang ini. Sebentar saya cek dulu ya. Mudah-mudahan benar. Benar kan? Sama saja. Nah, di sini kalau yang ini, kalau yang ini dari buku yang ini mana sih? Stop share dulu ya. Kalau yang dari sini, nah eh ini KP, oh ini. Nah, kalau dari ini gini, kalau yang ini rehidrasi, rehidrasi dihitung jumlah cairan sekian kali 1000 ml. Jumlah cairan derajat dehidrasi sama aja ya. Derajat dehidrasi tadi kan rumusnya sama. Ini 40 rumatan 40 atau estimasi 243. Kemudian pemberian cairan 8 jam satu ya, setengahnya dari sini setengah, dari sini setengah. Ngerti nggak? Setengah 8 jam pertama ya, 16 jam kedua ya gitu. Coba dipahami coba nih ini. Ini yang ini. Rumusnya ini nih, coba dipahami nih. Paham nggak? Ini ada rumusnya. Nah, ini contoh soal seorang wanita keluhan 3 hari pemeriksaan fisik, turgor dan lain sebagainya. Berarti pasien termasuk sedang ya. Kehilangan besar sebaiknya dilakukan rehidrasi intravena. Lakukan lab elektrolit. Maka untuk koreksi cairannya harus mengoreksi cairan defisit ya. Koreksi dulu berikan 24 jam. Ini nih hitungannya.
Hitungan derajat dehidrasi tadi kan sudah nih. Sudah mana nih? Ah, saya nggak mau itulah. Ini aja deh. So, coba pahami, coba pahami. Ini. Nah, ini kan udah benar kan? Derajat dehidrasinya 6 6 kali 50 karena berat badannya 50 kali juga 3000 cc. Kalau tadi kan kita dalam liter. Kalau kita kan dalam liter tadi kan. Yang ini nih, yang ini kita dalam liter. Tapi kita mau dalam milimeter. Nah, berarti kali 1000. Untuk rumatannya adalah 40 kali 50. Berarti harusnya 2 liter per rumatan. Misalnya rumatan pasti nggak apa-apa ya udah kasih 40 kali 50. Kemudian pemberian cairannya ya. Ini kan tadi 8 jam pertama adalah nah kita tinggal lihat lihat nih tadi kan berapa. Di sini pemberiannya setengah kali satu kemudian setengah kali dua. Nah, ini berarti 8 jam pertama 50 tambah sekian. Dari mana coba? Ada yang tahu nggak 2500 tadi? Dari mana? Begitu ya. Ini pahami aja. Kemudian mana sih? Ini hypershock. Nah, kalau yang hanya shock saja, kalau hanya shock dibagi ini aja. 50% dan sekian. Atasi dulu shocknya, sisanya defisit, sisa defisitnya atasi shocknya ini. Untuk shock ya, tanda-tanda shock. Tentukan defisit dan rumatan. Defisit dan rumatan gini. Mana? Rumatan ini, defisitnya ini. Ya kan? Defisitnya ini, rumatan ini. Ini kenapa di sini? Coba lihat di sini. Kalau rumatannya dia kan dapatnya segini rumusnya. Nih, derajat dehidrasi kan segini nih, dia dapatnya rumusnya. Dia dapat 3000. Kemudian rumatannya 40 jadi 2000. 2000. Nah, 8 jam pertama, 8 jam pertama 1500 nih, 1500. Ini dari ini dibagi dua. Yang 2000 ini dibagi dua. Nah, katanya segini ya. Nah, jadi disatuin rumatan dan nah, totalnya jadi 1500 tambah 2000. Jadi 2500. Begitu. 2500 dibagi 8 8 jam pertama ya, 8 jam pertama tes. Begitu, teman-teman, cara menentukan kebutuhan cairannya, pemberian cairannya kan. Jadi ada dua tahapan. Yang pertama tentukan jumlah kebutuhan dehidrasinya, kemudian rumatannya. Nah, ini kan sudah ketahuan nih, ketahuan. Nah, ini udah ketahuan nih, 2500. Kalau pakai rumus Kanduru itu kan, rumus Kanduru ya, jumlah cairan dibagi 500 dikali 7 dikali 24 dibagi lama pemberian berarti jumlah cairnya berapa tadi 2500 dibagi 500 kali 7 kali 24 lama pemberian ini 8 jam berarti dibagi 8 gitu kan jadi ini berapa ini 3 ya 5 ya 5 kan kali 7 kali 3. Nah, 2 jadi 5 ini yang gampang kali 21. 21. Jadi 105. Sama kan? 105 tetes per menit. Jadi dari rumusan dulu. Kemudian yang 16 jam juga sama sisanya. Nah, 16 jam.
Begitu, ada rumus seperti itu. Nah, sabar, masih banyak. Kalau ini kan kalau shock beda. Kalau shock itu harus dikurangin dulu nih, dikurangin dulu. Kalau yang shock, tapi nanti, soalnya nanti ya. Ini dulu satu-satu. Satu-satu. Ini shock. Ini dehidrasi. Ini shock hipovolemik nih. Nah, kalau shock bagaimana nih? Kan shock tuh bedanya. Shock nih. Resitasi tentukan defisit dan rumatan. Defisit dan rumatan tadi sama kan? Ini defisit, ini rumatan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian atasi shock cairan dalam 20 per kilogram berat badan 1 sampai 2 jam. Sisa defisit, ya, sisa defisit 50% yang pertama dan apa 50% 8 jam selanjutnya. Kemudian sisanya loh ya. Nih dikasih contohnya mana tadi? Oh belum ada contohnya. Ini contoh soal pasien NABB defisit mengalami shock. Nah, soalnya nih tentukan defisitnya. Total defisit adalah 5.000. Dari mana 5.000 ini? Persen kali 5.000. 10 kali 500. 10 kali berarti 5.000 kan. Udah jelas 5.000. Nah, ya benar. 5.000. Ah, kok malah ke sono. 5.000 udah jelas. Rumatannya tadi 20 kali. Dari mana 2.000? Ini kan udah jelas tadi kan. 50 kali 10. Udah jelas ya. 10%. Jadi sama dengan ini kali ini berarti 5.000. Udah jelas ya. Kemudian rumatannya dari mana? 20 kali 50. Kali berapa tadi? BB-nya? BB-nya berapa? 40 tuh bukan 20. Rumatan coba lihat. 40 kan dari 20. 40 40 kali 20. 40 kali 50 cuma 2.000. Udah jelas, ini ketahuan. Nah, udah ya. Kemudian atasi shocknya. Berarti shocknya itu 20 kali 50 1.000 dalam waktu berapa? Dalam waktu sini ya, dalam waktu ini. Nah, dalam waktu 1 jam diulangi. Berarti kalau 20 atasi shocknya dulu berarti 1.000. 1.000. 1.000. Nah, 1.000. Bila shock belum hilang dapat diulangi. Nah, ini patokannya. Kemudian, nah ini kan eh ini satu, ini dua kan gitu. Dari sini kan sudah diambil nih. Nah, ini 8 jam pertama. Nah, 8 jam pertama berapa? Nih, 1.500 sama dengan sekian mili. Sama dengan dihitung aja. Dihitung aja. Dengan sendirinya dihitung. Jadi kan kalau dikurangi kan ini 7.000 ya. Ketika ini kan 7.000 nih. 7.000 ya, 7.000 ya. 7.000. Kalau dijumlahkan 7.000. 7.000 kurangi berapa ini? 2.500. Rumah tanya. 7.000 kan dikurangi 2.000. Dari mana 2.000 ini nih? Jadi kan 5.000 kan. 5.000 kan. Jadi 5.000 benar. Jadi 5.000. Yang ini sama saja. Dibagi dua. Dibagi dua. 2.500. 2.500 8 jam pertama. 2.500 8 jam kedua. Sama saja kan? Sama saja. Silakan dihitung. Kalau begitu saya bikin soal. Soalnya tadi gini. Nah,
Soal dari saya ini, soal dari saya BB pasien 70 defisit cairan. Ada yang masuk lagi. Kita sudah pusing, orang baru masuk. Jadi salah nih. Defisit cairan, defisit cairan, defisit cairan berapa? 15%, 15%. Tanggung 15%. Nah, 15%, 15%. Ayo hitung. Eh, Hitung tetesan infusnya. Ini resusitasi ya. Berarti kita cari dulu defisitnya berapa. Defisitnya, cara menentukan defisit dulu. Defisit. Defisit sama dengan persennya berapa? 15 kali BB, kali BB-nya 70 kali 1000 kan itu. Yo, hitung berapa. Kemudian rumatan, rumatan 40 kali 70 dengan. Ayo, hitung. Rumatan. Berarti ini berapa ini? Ayo dihitung teman-teman. Dihitung. 15 kali 70, 70, 15. Seribunya nggak usah ya berarti. Coba cek lagi ya. Defisitnya berapa teman-teman? 10.500 ya. 10.000 Ini kan kalau kayak gini, 10%, 15%, 0,15 kali 70, 70 sama dengan, salah, 0,15 kali 70. Nah, 10 tambah sekali 1000 ya, kali 1000. Silakan ada yang sudah, hitung aja. Penghitungannya sama seperti ini nih, lihat. 5.000 dari mana, tata defisit dari mana. Tinggal 50 kali 100 aja kan sama aja berarti. Ini 15 kali 70. Berarti kan sudah jelas 5.000. Nah, kali mili, dibikin mili. Kalau ini kan dalam ini. Ini kan sudah jelas nih. Ini kali ini. 10 kali 50. 10 kali 50. Jadi 10% dari 50 kali 1000 ke 5.000 ya. 5.000 udah jelas ya. 5.000 ini 15% kali ini kali 1000 gitu aja. Per 100 ya di sini. 0,15 kali berapa? 70 kali 1000, 10.500 di sini kan. 10.500, 10.500. Kemudian yang rumatannya 40 kali 70 jadi 2.800. 2.800. Kemudian, nah ini sudah jelas kita sudah dapat nih, sudah dapat, kita sudah dapat, kita sudah dapat. Kemudian berapa yang harus kita berikan? Baru kita berikan, berikannya gimana? Yang
ini dulu untuk mengoreksi, untuk memperbaiki hemodinamik. Kalinya berapa? Berapa? 20 kali BB 70 ya. Berarti berapa? 1000 berapa? 1400. 1400. 1400. Berarti ini harus habis dalam waktu 1 jam misalnya. Ini habis dalam 1 jam. Berarti tetesannya berapa? Itu tinggal dihitung aja. Tinggal dihitung aja. Nah, ya. Ini kan satu. Tadi kan saya ini satu, ini dua, kan gitu. Nah, ini. Berarti ini tinggal dihitung berapa tetes per menitnya. Kemudian yang ini sisanya. Sisanya ini diambil aja dulu ya. Diambil aja dulu. Kalau saya sih lebih enak diambil aja. Jumlahin dulu nih ini. Berarti ini berapa nih? 10,500 tambah 2800. Berarti berapa di sini? 500 ini. 500. Ini berarti di sini 300. Di sini satu naik 31. Dikurangi ini aja. Dikurangi itu. Dikurangi. Coba sekarang dikurangi ini. Dikurangi 4000, 1400. Kali 1400. Sisanya berapa, teman-teman? Yang 1400 kan sudah dikasih ke setuja untuk pembuatan hemodinamik ya. Berarti sisanya jadi 11.900. Yang 11.900 ini dibagi dua. 50% 8 jam, sisanya 16 jam. Kan gitu ya. Silakan dihitung tetesan per menitnya. Ini bagi dua aja. Jadi 11.900 bagi dua. Berarti 5.950. Ini 5.950. Harus habis 8 jam, harus habis 16 jam. Ini tinggal hitung aja tetesannya berapa. Gitu ya. Tetesannya berapa. Tinggal dihitung. Masukin rumuskan dulu. Cuma sampai di sini sudah mulai pusing. Sampai di sini sudah mulai pusing. Coba dipahami aja dulu ya. Dipahami pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Silahkan teman-teman. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada sih. Kemarin ada yang nanya, ada sesi tanya jawab ya. Ada lah. Silakan, silakan yang mau bertanya, boleh, boleh, boleh. Oke, sekarang ini udah pertanyaan ini. Pasiennya dehidrasi. Yang kalau dehidrasi itu tidak harus pakai defisit ya, defisit pemberian dulu. Untuk hemodinamik langsung aja setengah-setengah. Ya. Kalau yang pakai ini nih, yang pakai atasi cairan untuk hemodinamik itu kalau pasiennya sudah shock. Bila pasiennya shock ya. Bila pasiennya shock, kalau nggak shock kita langsung aja dibagi dua, ya, dibagi dua. Begitu teman-teman. Nah ini pasien shock. Udah sih, udah nggak ada lagi. Sudah ini tadi kan ini sudah. Oh sudah. Coba saya cek dulu cairannya.
Cairan, perasaan juga saya punya cairan lagi sih. Cairan soal resultat. Soal. Nih, coba kita kasih soal. Stop dulu. Soal. Hmm. Ya, dehidrasi ini benar-benar dari berapa orang yang dipakai yang ini aja, yang pakai ini aja nih. Anda harus hafalin aja. Rehidrasi nih, kan sama ya seperti tadi, sama. Rumusnya juga sama. Nah, ini contoh soalnya juga ada. Contoh soal. Tadi kan sudah nih. Oh, tadi juga sama-sama saja sebenarnya. Nah, ini sama juga konsultasi. Contoh soal. Sama aja sih yang sudah kita berikan tadi. Gak ada bedanya karena sumbernya sama. Bisa, bisa didapatkan, bisa tenang, sabar. Yang mana yang Anda minta, yang mana teman-teman yang minta. Dua, semuanya yang minta. Nanti habis ini saya berikan saja ke teman-teman. Yang ini bentar, saya yang ini dulu ya, yang Anda depan Anda dulu ini Jum subuh, kayak subuh. Nah, ini dalam berupa PDF. Oke, satu, ini sudah ya, sudah. Satu lagi, nah, tunggu ya, tunggu. Ini sudah. Kemudian ini sama saja sih seperti yang tadi. Kalau ini sih lebih inilah. Jum subuh lagi. Jadi ada dua, Jum subuh ada tiga ya. Ada tiga materi hari malam ini atau pagi ini saya berikan. Silakan pelajari. Jum subuh, itu lagi. No. Tadi coret-coret sama saya. Yes. Ini TKP. Bentar, bentar. Yang cairan mana yang cairan? Oh ini. Dasar cairan ini. Jum subuh satu, jum subuh, jum subuh. Ada tiga. Disimpannya di materi umum ya, teman-teman. Jum subuh. Oh, kemarin sudah. Iya. Saya simpan di materi umum. Jadi dengan selesainya ini berarti selesai juga materi nanti ininya tinggal saya share aja ke teman-teman semua. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.